Bapak Dr. Iskandar Syah Majid SEMM selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kami hormati Bapak Fakhrul Razi Amir SEMM selaku Pendiri Himpunan Mahasiswa Manajemen. Selamat datang kepada seluruh peserta rapat kerja Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala 2025. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan rapat kerja Himpunan Mahasiswa Manajemen 2025. Adapun agenda rapat kerja Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syah Kuala 2025 mengusung tema mengoptimalkan kebijaksanaan kolektif untuk mewujudkan kesuksesan strategis yang berkelanjutan. Untuk mendapatkan keberkahan dalam acara ini, marilah kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Farhan. Kepada Saudara Muhammad Farhan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Dea Faransa. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan dari Ketua Pelaksanaan Rapat Kerja Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syah Kuala 2025 yang akan disampaikan oleh Saudara Fakri Bashir. Kepada Saudara Fakri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara rapat kerja Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan singkat mengenai pelaksanaan rapat kerja ini. Rapat kerja ini merupakan agenda tahunan Himpunan Mahasiswa Manajemen yang bertujuan untuk mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan serta merencanakan program kerja untuk periode selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini, terutama kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya acara ini. Kami berharap melalui rapat kerja ini, kita dapat menghasilkan program kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa manajemen. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Semoga rapat kerja ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen 2025 kepada Saudara Said Ahmad Syauqi. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dari mana oleh Allah telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat beriringan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Penghormatan saya kepada Dr. Iskandar SEMM selaku pembina Himpunan Manajemen, dan Dr. Halimatus Sadia SEMA selaku Kaprodi Manajemen. Rapat kerja kali ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam mewujudkan sinergi di setiap lini pekerjaan. Setiap dari kita memiliki peran yang sangat penting, dan melalui kolaborasi yang solid kita dapat menghasilkan inovasi solusi serta pencapaian yang lebih maksimal. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan, saya yakin kita bisa menghadapi segala tantangan dan mencapai kesuksesan yang lebih besar daripada sebelumnya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh pembina Himpunan Mahasiswa Manajemen 2025, Bapak Dr. Iskandar Syah Majid SEMM. Kepada Bapak Dr. Iskandar kami persilahkan. Boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, di bulan yang suci ini kita diberkahi dapat hadir di sini dalam keadaan sehat dan berpuasa rangka rapat kerja Himpunan Mahasiswa Manajemen. Lupa salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita dirahmati, diberkati sama Allah. Berkat beliau kita dapat tuntunan yang terbaik dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah, ya, saya sudah dibersamakan lagi sama kalian. Ya. Tanpa suka kali sama saya diminta lagi menjadi pembina Himpunan Mahasiswa Manajemen. Ya. Tentu ada beberapa harapan yang di 3 periode sebelumnya belum selesai. Dan itu dibicarakan di rapat kerja. Ya. Saya belum lupa yang saya hormati Ibu Kaprodi Dr. Halimah. Yang sudah berhadir bersama kita. Jadi saya lanjutkan ya bahwa ada beberapa hal dan perubahan yang harus masuk sebenarnya di dalam organisasi mahasiswa. Dan saya selalu berharap bahwa setiap program jangan itu saja. Ada inovasi, ada perubahan. Dunia sudah berubah. Dunia sudah digital. Tidak dunia saya, dunia kalian. Ya, bayangkan saya sekarang lain. Nah, tapi belum berani bawa tripod sendiri. Pak tripod dikasih sama Pak Afif. Ya. Karena bukan dunia saya. Ya, belum berani bilang, halo guys. Tidak berani.
Gelas saja belum berani. Jadi perasaan tangan jadi tripod. Kalau saya bicara, ketua saya suruh jadi tripod. Kenapa penting media sosial? Ada 3 media sosial yang kalian organisasi wajib ada. Pertama Instagram. Instagram itu membranding mahasiswa manajemen. Ya. Kemudian YouTube, merecall back. Ya, branding yang kalian ciptakan. Yang ketiga TikTok. TikTok itu berinteraksi dengan anggota atau fansnya HMM atau alumni. Selain fungsi lain adalah sebagai dokumentasi. Masyarakat melihat apa kegiatan yang kalian lakukan. Tidak hanya untuk jurusan, untuk kalian sendiri. Tahun lalu ada kantor yang datang ke kita karena melihat Instagram menawarkan program. Karena dokumentasinya di Instagram ternyata aktif. Berfungsi ganda. Yang ketiga apa? Sumber pendapatan. Baik Instagram, YouTube, TikTok. Saya proses di dalam belajar untuk mengajari kalian karena dunia kalian seperti itu. Alhamdulillah ketiga-tiganya sudah ada pendapatan. Cuma karena nggak serius, ya, cukuplah untuk segelas kopi. Bagi organisasi apa pentingnya? Kalian tidak perlu ngemis buat acara. Ya, buat proposal, datang ke sana ditolak, datang di situ ditolak masa PAM. Ya, itu sudah saya alami masa lalu. Ketika saya dulu ketua senat, sekarang BEM. Pernah proposal saya lempar ke kepala dinas, masih mahasiswa masih garang. Kenapa? Kasih duit 20.000. Saya bilang saya badannya besar, dulu kecil ya. Makan saya aja nggak cukup. Dulu masih langsing, sekarang langsung. Jadi penghargaannya nggak ada. Cetak proposal aja nggak cukup. Nah sekarang kita harus lebih aktif. Di Instagram Reel sudah bisa, pendapatan YouTube, orang nonton. Nggak usah dijauhkan aja nonton dari ada pendapatan. Yang bantu HMM ke pribadi. Daripada kalian nonton kemana-mana nggak tahu, buka aja terus. Iklannya jalan terus, konten kalian. Ya. TikTok, affiliate. Ya. Affiliate apa? Jual produk orang. Saya yakin lah, kalian pasti ada belanja di TikTok Shop atau Shopee. Ya udah belanja di galerinya HMN. Harganya nggak jauh, nggak beda, sama. Tapi dengan secara langsung kalian menyumbang ke fee-nya jatuh ke sehingga kas terisi. Mau kemana nggak perlu biaya sendiri, mau buat kegiatan nggak perlu pakai biaya sendiri. Dan saya sumbang-sumbang. Saya mau pergi dibayari sama tapi jangan bilang kampus ya. Tidak baca. Kalian himpunan mahasiswa manajemen, anak manajemen harus aktif. Bagaimana mengelola bisnis. Luna bisa sekali-sekali live TikTok supaya interaksi. Ya, paling tidak, terima kasih orang baik.
80 aja. Karena lihat yang terima kasih orang baik. Itu 80 juta sebulan. Gak kemana yang terima kasih orang baik. Kenapa organisasi 80 juta sebulan? Mau buat apa kalian? Saya tidur-tidur aja ya. Nggak perlu bikin proposal. Ya, kita pergi ke luar negeri, bawa ke dua prodi, Gajul. Kalau bersama berkelompok, ya, saling beli, ya. Toh kalian beli juga kan? Shopee ada Shopee, pilih. Jadi, nah, bagaimana ini masuk di dalam struktur organisasi? Mungkin dulu nggak ada, sekarang wajib harus ada. Sehingga ada pelatihan, sehingga ada program-program yang menjurus ke. Sudah berapa organisasi mahasiswa saya bilang, oh sana proposal lagi, bukan zamannya lagi sekarang. Gubernur nanti kalau bukan undang gubernur, kamu datang, Pak saya bayar Bapak datang, saya kasih honor, kasih honor tidak datang. Ya, mahasiswa harus keren. Ya. Kalian tidak berlatih menjadi pengemis, tapi menjadi eksekutif, menjadi leader. Bangsa ini perlu leader. Gak perlu pengemis. Kalian akan menjadi leader. Tidak hanya mampu mendatangkan pendapatan, mampu mengajak orang lain. Jadi masuk dalam struktur. Itu akan diraker. Yang kedua, kita ada program namanya mengunjungi perusahaan, ya kan? Saya masih ke PIM aja di bawah, ya, nggak pernah jauh. Ada di Sekuatu sekali, PIM lagi, nggak ada tempat lain aja. Ya, jadi Medan tidak sampai-sampai. Ya, di kawasan kawasan industri Medan ya, KIM. Dan sudah 2 tahun saya tantang kita pergi ke Pinang, banyak daerah ada kawasan industri di sana. Yang saya bisa atur, cari tiket yang murah, Mas swadaya. Cuma kalau udah jalan TikTok dengan Instagram dan YouTube, berlomba-lomba, siapa paling aktif gratis pergi ke Pinang. Lihat perusahaan di sana. Bukan kita mau sombong, bukan. Dunia kalian ini bukan lagi di Banda Aceh, di Sibreng, di Medan, tapi di luar. Dunia kalian sudah lebih jauh. Kita tahu hanya di PIM saja. Seolah perusahaan paling hebat di dunia PIM. Banyak yang lain lebih hebat. Sehingga kalian termotivasi. Ya udah saya lulus mau ke luar negeri. Jadi dekat-dekat lah kalau masih mahasiswanya Malaysia. Ya, dulu pertama kali saya bawa anak inkubator, itu tiketnya 500.000 PP. Medan aja nggak dapat segitu. Berebut, pakai seleksi. Sekarang juga banyak pesawat ya, tidak AirAsia saja, dari yang lain, sehingga bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi ada perubahan orientasi inkubator ke wirausaha. Kita jumpa owner, pemilik usaha. Manajemen adalah ke company. Bagaimana semua fungsi organisasi kalian lihat. Bagaimana fungsi pemasaran,
operasional, accounting, lihat. Kita bisa ke Thailand, ke pabrik Yakultnya, itu dikasih nampak semua prosesnya. Kita bisa pergi ke Proton, Malaysia, yang nggak boleh kasih nampak, cuman pabrik mesinnya, rahasia. Yang lain boleh, ya. Tapi harus direncanakan, kalau mau seperti itu harus diurus jauh-jauh hari. Karena masalah waktu tidak hanya yang kita aja yang memiliki mereka. Nah, jadi perubahan, ya, ini tantangan buat saya. Misalkan kali ini kita ke luar negeri, ya, sedang keping. Ordernya cuma PIM saja. Tanding bola dengan USM boleh juga. USM di Pineng, ya. Ini ada juga USM kan. Nggak apa-apa, ada masih muda, masa saya main kali kan. Ya. Ternyata kalah, nggak apa-apa di media sosial kita bilang menang telak. Ya. Telak kalah. Jadi buat program-program yang saya pikir kesempatan ini juga perbaiki struktur sesuaikan dengan perubahan zaman, buat program-program sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan kalian, apa yang dibutuhkan sekarang, dan buat program-program yang mendukung teman-teman di dalam menyelesaikan perkuliahan. Ya, adanya HMM adalah mediasi antara mahasiswa dengan jurusan. Ada masalah, ya, difasilitasi apa masalahnya, maka ada program-program mengarah ke sana. Dan kalian juga ujung tombak bagi jurusan. Untuk apa? Untuk akreditasi salah satunya. Untuk membuat nama baik jurusan fakultas. Ya. Tercapai ya jadi teleponnya. Maaf saya kurang pede, masih kurang pede ya. Jadi itu kira-kira orientasi kalian hadir di sini. Ya, alhamdulillah hari ini rame, walaupun bukan di Fakultas Ekonomi, tapi alhamdulillah masih di USK. Tahun lalu di PRA. Ya, mungkin ada yang bercita-cita jadi anggota dewan ya. Tapi sebenarnya karena ada ordal. Nah, cerita ordal itu penting ternyata. Ya. Kalian boleh memanfaatkan. Ya. Kalian mungkin siapalah, kalian mahasiswa. Tapi di belakang kalian ada bapak-bapak kalian. Ada kawan bapak-bapak kalian. Untuk kepentingan organisasi boleh dimanfaatkan ordal itu ya. Kepentingan organisasi ya, bukan kepentingan pribadi ya. Manfaatkan aja, ya, sehingga kegiatan kalian lulus. Bukan masa kalian, itu masa saya juga gitu pakai otak. Ada anak gubernur, Pak Ibrahim, jadi panitia. Apa panitianya? Bendahara. Ya, saya bilang, nggak ada uang tak bawa Pak. Sehingga ke gubernur mulus, nggak ada berani halangi. Ya, ini contoh ya. Tapi untuk kebutuhan organisasi, ya. Sehingga kita jalan. Tapi kalau kita pribadi saya nggak merekomnya, nggak baik. Ya, memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan. Ya, Bapak ini menjaga Pak Presiden kita, Pak Prabowo. 1 rupiah korupsi apa? Mati aja dulu. Ya. Betul juga tuh ya. Itu kayak Cina ya. Ini menteri-menteri udah ketakutan begini. Kalau korupsi, ya. Jangan kalian belajar korupsi. Jangan belajar dari order, memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Untuk organisasi kan. Jadi saya pikir itu saja. Selamat melakukan raker kerja
mudah-mudahan dapat menghasilkan perubahan-perubahan yang baik untuk organisasi, untuk jurusan, untuk komunitas ekonomi. Dan satu PR yang belum selesai dengan pengurus lama, ada hadir pengurus lama, ada diundangnya. Undang Pak, puasa Pak. Buku tahunan belum selesai ya, kalau sampaikan pada ketua lama ya. Jadi sejak masa saya itu saya wajibkan buku tahunan. Buku tahunan itu apa? Untuk menjadi dokumentasi. Dan buku tahunan kalian, bukan buku tahunan saya. Maksudnya apa? Fotonya harus meriah gitu. Ya, jangan kaku, jangan kayak pas foto. Ya, boleh lihat tuh dia ada lembaran besar, foto dengan gaya kalian gembira. Tapi kalau kaku seperti ini, foto ngapain? Tidak usah aja. Dan ceritanya. Ya. Jadi tahun ini juga begitu, tetap ada tugas. Nah, kumpul dari sekarang. Kegiatan seperti ini, jangan nanti foto lagi begini dinaikkan di buku tahunan, nggak keren. Foto di mana rame-rame, ya, ada cikra, jadi kan sendiri ya, ada yang keribu kan, lebih botak. Jadi nampak usia kalian, jangan usia orang lain. Ya, yang penting sopan. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih ya. Sukses selalu untuk HMM. Ya, semangat selalu untuk HMM sehingga jurusan kita lebih berjaya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek. Banyak yang gift nih Pak. Hah? Banyak yang gift. Oh, ya, oh dapat uang nih. Itu dapat uang Pak. Itu HMM. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi S1 Manajemen, Ibu Dr. Halimatus Sakdia, SEMM. Kepada Ibu Halimatus Sakdia, kami persilahkan. Sini juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selanjutnya, salawat salam sama-sama kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pertama sekali, saya mohon maaf terlambat tadi datang, ada aktivitas lain sebelum ini, dan terima kasih sudah mengundang. Saya senang sekali ramai hari ini ya. Yang saya hormati Bapak Pembina senior, terima kasih sudah memberikan banyak sekali arahan, dan juga terima kasih kepada Ketua HMM, kepada panitia, dan seluruh peserta yang berhadir. Hari ini kalian akan melaksanakan raker dengan tema mengoptimalkan kebijaksanaan kolektif untuk mewujudkan kesuksesan strategis yang berkelanjutan. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah menyambung yang dikasih tahu Pak Is tadi, bahwa peran mahasiswa itu sangat penting bagi jurusan, terutama program S1 Manajemen. Kenapa penting? Karena kalian adalah ujung tombak untuk pemenuhan IPU 1. Apa itu IPU 1? Yang pertama adalah lulusan yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan. Untuk mewujudkan itu, kalian harus mempersiapkan dari sekarang. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pasti hard skill dan soft skillnya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa yang berprestasi. Jadi prestasi kalian itu sangat mendukung IPU. Jadi untuk tahun ini kita sudah anggarkan yang pertama yang debat itu kalau bisa ikut peserta dari sini juga, kita juga dapat juaranya. Jadi jangan kasih juara ke orang lain.
Berarti kita harus mempersiapkan diri untuk jadi peserta yang baik, kalau bisa yang terbaik. Kemudian juga keikutsertaan di event-event nasional, karena yang dihitung adalah juara 1, 2, dan 3, bukan peserta saja. Jadi kalau kepesertaan itu untuk portofolio sendiri. Bagusnya adalah punya peringkat seperti itu. Jadi semakin banyak prestasi itu semakin tinggi nilai kita. Jadi bukan satu orang dengan 10 sertifikat kejuaraan, tapi kalau bisa 10, 20 masing-masing punya lebih dari 1. Jadi kita enak susunnya, enak laporinnya, ditanya asesor kejuaraan mana, nasional, internasional. Jadi selama ini kita hanya terbantu dengan anak-anak IMP. IMP itu 1 sampai 5, 6 per tahun dia punya. Kemudian juga mereka ikut conference internasional. Masih mahasiswa semester 4 tahun lalu ke Thailand. Nah, tahun ini, tahun depan kita anggarin untuk keikutsertaan mahasiswa di conference internasional. Jadi adik-adik yang semester 8 ya, ada yang semester 8 sekarang di sini. 6 mungkin ya. Sudah mulai menulis, tulis kolaborasi. Jadi kalau misalnya nggak bisa sendiri, datang ke kami, ada Pak Is, ada saya, ada Pak Sakir, itu bisa tanya bagaimana. Jadi nama pertama itu nama mahasiswa, itu penting sekali. Jadi kami boleh nama kedua, boleh corresponding. Kami akan bimbing. Tapi kalian punya ide, punya apa yang mau dibuat. Jadi jangan hanya sekedar buat program, tapi programnya tidak jalan. Jadi nanti ada bagian apa nih? Pendidikan. Ada nggak bidang? Bidang apa? Advokasi. Apa tugas di advokasi? Apa yang dikerjakan di advokasi? Jadi harus tahu tugasnya apa, dengan nama ini apa yang dikerjakan. Jadi jangan hanya nama, tapi akhir tahun selesai laporannya hanya suruh-suruh orang kemana gitu. Kita nggak ngerjain apa-apa gitu. Jadi buat event, buat seminar atau apapun, kita bukan hanya panitia, tapi kita juga adalah orang yang ikut berkontribusi di dalamnya. Jadi jangan kalian buat acara undang orang, kalian di luar semua duduk-duduk cerita-cerita. Jangan seperti itu. Jadi ubah mindset itu, jadilah kalian orang yang di depan, tapi kalian juga orang yang berprestasi. Jadi prestasi mahasiswa itu sangat kami tunggu. Jadi kalau nggak tahu, sekarang juga misalnya PKN ini. PKN yang paling sedikit pesertanya itu dari Fakultas Ekonomi. Manajemen hanya 1 grup. Harusnya lebih banyak. Tapi nggak ada yang ikut gitu. Jadi nggak bisa ada pembimbing, nggak bisa ada dosen yang akan jadi pembimbing. Bersedia semua. Jadi kalau kalian nggak ada inisiatif, maka kami tidak bisa ngapa-ngapain. Ingat Ibu, info itu ke Leting 2024, 2023. Ibu share informasinya. Tapi hanya 2002 yang ambil bank lembaga keuangan, yang ada 1 kemarin proposalnya disetujui. Jadi tolong ya ke depan nih, begitu ada info ya Ibu posting, jadi tolong direspon agar apa, paling enggak kalian lolos di level universitas, lolos lagi bisa ke level nasional. Jadi setelah 2 tahun yang lalu ada 1 kita dapat juara 3 di Timnas, setelah itu udah nggak ada. Jadi tolong jangan hanya punya program ya, jadi tolong dieksekusi, dikerjakan, diikutin programnya. Ibu sangat berharap partisipasi kalian yang aktif, kemudian juga nilai tertingginya. Jadi adalah sampai dapat juara, nggak apa-apa 3, yang penting juara. Oh Bu, kami belum dapat harapan pun boleh. Bu, kami belum berhasil, nggak apa-apa, tahun depan masih ada kesempatan. Jadi selalu ada keinginan untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau kita tidak mulai, maka tidak akan pernah ada itu. Jadi nggak apa-apa salah pertama, nggak apa-apa gagal. Yang penting jangan pernah berhenti belajar. Nah, Ibu berharap di program ini kalian bisa create program-program yang bisa membuat kalian berprestasi. Program-program yang membuat kalau kalian sudah selesai, kalian akan dapat kerja atau akan bisa mempekerjakan orang. Jadi bila
usaha. Jadi banyak sekali program yang bisa diikuti. Nah, kalau memang bekerja usahakan dapat pekerjaannya kurang dari 6 bulan. Nah, kriteria sekarang sudah semakin sempit, semakin ketat gitu untuk pemenuhan itu. Jadi 6 bulan perusahaannya mesti yang ada izin usahanya. Berwirausaha mesti ada usaha yang ada izinnya. Kemudian bayar gaji atau dapat gaji harus, kalau dulu UMR, sekarang UMK. Apa UMK? Upah minimum kecamatan ya. Kalau kemarin itu RR apa? Regional. Jadi semakin ketat. Jadi kalian juga berarti harus berusaha semakin lebih giat lagi. Jadi terima kasih sudah kasih perhatian. Ibu sangat berharap apa yang kalian rencanakan hari ini punya output. Nah, dari output, Pak I sangat berharap mesti ada buku tahunan. Kemudian semuanya mesti ikut perkembangan yang ada, tren yang ada. Saya sangat-sangat mendukung, dan itu ditambah lagi dengan upaya aktif kalian yang ada outputnya. Jadi semua sekarang berbasis output. Kuliah output juga, mesti project based atau case method. Jadi semua minta outcome based. Ini juga jangan hanya program kerja. Jadi at the end ada outcome-nya. Misalnya tadi kami buat pelatihan kewirausahaan. Nah, ada di antara kalian yang punya usaha yang kami tunjukin ini usaha kami. Seperti itu. Apapun. Oke? Baik. Cukup saya pikir seperti itu. Silakan lanjutkan ke rapat kerja. Mudah-mudahan hasilnya akan sangat bagus sekali, dan kami berharap akan sukses dengan sangat baik sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, sebelum kita melanjutkan acara, kami mengundang Bapak Ibu seluruh tamu untuk sesi foto bersama. Mohon untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu agar momen ini dapat diabadikan dengan baik. Harap semua berdiri termasuk staf untuk sesi berfoto menghadap ke panggung. Di sana fotonya. Kita cari siapa anaknya Yang lain kenapa nggak berdiri belakang? Berdiri semua atau gimana? Memang dari atas saja ambil ya? Yang lain nggak ikut? Dari belakang tuh? Berapa? Jangan kosong nih, jadi nggak bagus nanti. Ya, semuanya yang di belakang bisa merapat lah, supaya nampak kalian. Nampak pula lagi. Ya saya. Oke, baik semuanya, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiga ya. Unggul. 1, 2, 3. Bebas. Gaya bebas. Semuanya gaya bebas. 1, Rumah sangat muda lah. 1, 2, 3. Gaya Pak Laji. Baik, selanjutnya kita mau mengambil video. Harap teman-teman jangan buat dulu. Teman-teman. Apa ya? Ya apa? AMM,
Jaya, jaya, jaya. Kayaknya ganti-ganti dari kemarin. Rapat kerja sukses, raker sukses, HMM jaya jaya. Jaya. Siapa yang iya ya? Bapak aja Pak. Jangan. Oh jangan. Pak. Jangan. Udah selesai. Kasih tahu dulu ya. Kasih tahu dulu. Halo semuanya. Halo. Ya jadi lihat-lihatnya raker sukses, HMM Jaya, jaya, jaya. yang besar lah. Jaya, jaya, jaya. Sedap. Oke. Pakai tangannya gimana? Gini-gini kan? Gitu. Oke. Bapak yang video. Rapat kerja sukses. HMM Ulang. Nggak kompak tadi. Ya. Saya rapat kerja HMM 2025. Siapa Kak Redi bilang? Rapat kerja HMM 2025 sukses. HMM Oke, kita udah mulai pulang ya. Ya. Menghadap ke panggung sama presidium. Oh, pikirnya pulang dulu makan dulu. Apa maksudnya? Kita menghadap ke sana. Nampak proyektornya. Oh iya. Semua presidium aja. Harap kepada semua presidium untuk maju agar foto bersama membuatkan Kali ini spanduk kok bisa nggak usah pakai digital, banyak pemangkasan barang. Jadi sekarang SPPD 10% Pak, jadi cuma satu berangkat satu kali. Cari duit lain. boleh. Ya. Oke, baik semuanya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Gaya bebas di sini. Gimana? Oh, ini orang. Oke. Kita sendiri ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena ada kita dengan dia yang Oh, gaya bebas, gaya bebas. Terakhir. Oh. Oke, yang terakhir. Gaya bebas. Mana gaya 1, 2, 3. Tangan ke atas. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk semuanya. Hai, cepat saya.
Nggak ada tuh, ya Allah. Dia emang kayak gitu. Wah, udah rusak kamera karena muncul. Oh, kali. Rusak. Oke lah ya, Said.